Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Nah, kita kembali dulu ke ini, ke menu utama atau dashboard. Atau kita lihat dulu website kita yang pertama. Ini ada tampilan yang pertama itu kita masuk ke menu setting dulu, setting asset. Itu ada ini untuk setting websitenya secara umum. Jadi website ini sebenarnya dinamis, tidak hanya untuk kantor, bisa kampus, sekolah dan lain sebagainya yang membutuhkan fitur Office ini dan membutuhkan seperti komponen file yang mau kita setting. Di tampilan dasarnya itu dia ada beberapa menu, yaitu banner, pengumuman, ini ada pengumuman, ada sambutan pimpinan. Nah, semua nanti bisa kita setting. Ada artikel, apa kata mereka atau testimoni, atau ada footer. Nah, kita masuk di konfigurasi dulu. Ini setting sudah, kita masuk di konfigurasi. Nah, ini logonya bisa kita ganti. Kalau kita ganti, semua yang di sini akan berubah. Logonya tidak usah kita ganti. Misalnya kita ganti ini menjadi misalnya Officer website atau HR website. Jam kerja, seluruh email dan emailnya kita ganti, kita simpan saja. Nah, seluruh datanya akan berganti di sini jadi HR website, berubah semua. Jadi kalau kita juga di sini dia berubah juga HR website. Seperti itu. Logonya juga kalau kita ganti itu harusnya juga dia ikut berubah. Setelah itu di konfigurasi, jadi dia ada nama, keterangan ini itu yang ada di sudut ini, sudut kanan ini. Ada juga di footer kadang-kadang yang ini. Nah, terserah, bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan. Terus kalau email ini ya email yang ada menampilkan email, mengambil datanya dari sini. Berikutnya itu ada banner. Nah, banner itu yang ini bisa diganti. Jadi dia kita tinggal tambah saja di sini. Dia simple saja, sama data, pilih banner, balik banner, judul, deskripsi dan lain sebagainya. Itu untuk banner. Sambutan juga sama. Nah, sambutan ini dari judulnya bisa kita ganti. Ini pengumuman belum. Ini sambutan. Misalnya ini sambutan, kita ganti yang katanya jadi direktur. Ini kita lengkapkan namanya M Hamdani Ilham Lecturer extension. Ini websitenya di HR website. Nah, ketua, dan kita simpan. Nah, itu semua berubah, nama komponennya, nama ketua prodinya atau nama pimpinannya berubah, ini sambutan direktur, nah dan lain sebagainya berubah. Itu untuk sambutan. Testimoni yang itu apa kata mereka. Kalau misalnya ini pelanggan kita, misalnya nama pelanggannya, pelanggan Aisyah, direktur ABCD. Kita pilih gambarnya, kita pakai yang ini saja. Ini sambutan website yang sangat keren, misalnya. Kita simpan. Nah, semua ada. Ini kita ganti saya image-nya biar dosen di Univ ABCD, misalnya. Disimpan. Nah, ini nanti dia bakal muncul di bagian bawah setelah ini, setelah artikel. Nih, apa kata mereka muncul di sini. Untuk testimoni tadi. Ini foto-fotonya nanti kalau jika ada. Terus footer sama saja, untuk mengisi footernya, foto footer. Ini enggak usah kita nanti. Dia ada foto footer yang ini. Terus ada deskripsi, alamat, nomor telepon, link yang terkait bisa diedit langsung di sini. Ini ubah nama linknya, ini diedit, nih ubah linknya dan lain sebagainya. Alamat sosial medianya juga ada yang di sudut bawah ini. Ya. Terus template. Nah, di website ini atau di Office ini itu hanya tersedia 2 template. Data satu yang warna hijau seperti ini bisa juga digunakan, atau menggunakan template 1. Ini sebenarnya template 2. Kita klik saya aktifkan.
Nah, nanti aktif template 1. Kita ganti dari template 1 warna biru. Jadi nah dia ini. Dia seperti ini tampilannya, warna biru. Tapi semua menunya sama ada. Ini ada juga tampilannya, ini untuk footernya, seluruh menunya sama. Profilnya, download filenya, komplainnya semua ada. Jadi terserah mau pakai yang mana. Untuk saat ini masih tersedia 2, nanti ke depannya mungkin akan kita update lagi. Nah, itu kita aktifkan yang template 2 atau template yang lebih baru. Nah, mungkin itu sekedar itu untuk setting websitenya. Nah, di admin ini ada 2, super admin sama publisher. Publisher itu dia hanya bisa mengakses artikel doang, artikel saja dengan kategori yang kita atur. Misalnya publisher yang Hamdan ini bisa hanya mengakses kategori HMJ. Di menu utama itu di artikel itu ada kategori. Nah, kita setting sini setelah HMJ data artikel berita. Berarti di yang ini data Hamdan ini dia hanya bisa mengakses ke kategori itu. Kalau misalnya kita tes, kita login, ini saya pakai multi loginnya jadi bisa 2. Masuk sini, passwordnya dan sama 824. Nah, dia hanya bisa akses artikel. Ketika dia tambah, dia hanya bisa memilih kategori yang telah diatur olehnya. Sedangkan super admin itu yang ini ya dia sama seperti yang kita menu yang kita buat yang kita lihat saat ini, yaitu untuk admin setting website sudah, data file sudah. Nah, kita kembali ke dashboard hanya menampilkan ini untuk saat ini. Kita ke menu utama. Di menu website, di sini kita bisa atur menu-menu yang di atas ini. Bisa yang tidak perlu ya kita usah tampilkan. Misalnya ini menu bawahnya ada berita. Jadi kalau mau lihat itu daftar berita semacam ini. Di sini hanya fotonya yang tidak nampak. Terus ada staff, daftar staff atau pegawai. Begitu juga untuk download file dan surat form komplain. Misalnya komplain ini dari pakai, ya udah hapus saja. Kita tidak pakai begitu. Itu muncul seperti ini. Jadi kalau misalnya mau tambah, bisa tambah menu. Misalnya kita mau tambah ke sini, ini kita ganti, jangan profil, ini profil perusahaan misalnya, profil perusahaan. Dia dari halaman itu dari ini. Jadi dia ada link itu bisa ambil dari sini atau link eksternal, misalnya youtube.com, google.com dan lain-lain. Halaman itu memilih dari halaman yang data halaman ini, atau dia masuk kategori berdasarkan kategori yang disetting di artikel. Jadi di contoh ini kita ambil halaman yang ini yang telah disetting. Nah, dia masuk di kategori menu, artinya dia dibawa. Ketika masuk ke menu utama, berarti menu profil perusahaan itu berada di atas seperti itu. Kalau kita ke menu utama, profil perusahaannya menjadi di atas dia sini. Jadi kita pindahkan, kita edit, dia masuknya di bawah profil sini. Nah, dia menjadi di bawah menu profile. Nah, ini kita ubah juga visi misi perusahaan misalnya. Kita simpan. Nah, dia juga sama berubah. Ini juga bisa kita pindahkan menunya, misalnya dia ke atas, ke bawah susunannya, download surat, naik begitu. Jadi dia berpengaruh. Hanya saja ini yang menu bawahnya yang kalau misalnya kita nanti mau lihat menu-menu apa saja yang ada. Nah, untuk data halaman dia sama dengan artikel. Jadi saya ke artikel saja dulu, kita buat kategori. Misalnya kategori itu di perusahaan kita, misalnya perusahaan IT, berarti misalnya software simpan. Nanti ketika kita buat artikel, dia diminta ini statusnya publish atau draft, kategorinya apa, software misalnya X, Twitter bertransformasi, bermetafora menjadi X misalnya. Kita tambah di sini foto apa ya,
Coba ini ada pamflet. Nah ini saja kita tambah. Ini lorem ipsum simpan. Nah artikel itu hanya seperti itu, jadi dia muncul di sini di semua berita, atau di home itu dia ada di menu yang ini. Nah ini untuk artikel. Begitu juga pengumuman, kurang lebih isinya sama, hanya saja dia peletakan menunya berbeda. Judul, dia ada status, judul, thumbnail, baru isi pengumuman, dan dia munculnya di sini, atau ketika kita masuk di semua pengumuman, nah, nanti munculnya di sini. Isinya kurang lebih sama, tapi cara isinya kurang lebih sama dengan artikel tadi, pengumuman. Nah, kategori data artikel pengumuman. Begitu juga untuk data halaman. Data halaman juga sama kurang lebih dengan pengumuman, dan artikel juga sama kurang lebih, cuman dia tidak muncul. Jadi ketika kita mau tampilkan, dia bisa ditambahkan di menu atau dibagikan linknya. Yang jelasnya dia tidak muncul untuk data halaman ini, dia hanya muncul ketika kita aturnya dia di menu. Itu seperti itu. Jadi halaman ini tersendiri, artikel langsung muncul di bagian berita. Ini bagian berita, ini semuanya muncul di sini. Atau kalau di home juga ada artikel terbaru, baru masuk ke semua berita nanti. Untuk pengumuman juga sama, dia langsung terpublish dan masuk di tab menu pengumuman ini. Nah seperti itu. Untuk comply, dia hanya bisa melihat data-data yang di menu comply. Jadi ketika kita masuk ke menu comply, ini di form comply, nah untuk ditampilkan di nanti ketika kita ada orang yang melakukan komplain di sini, menunya akan masuk atau hasilnya akan masuk di data komplain ini dan bisa download Excel. Itu saja mungkin fitur-fiturnya. Di depan dan di luar juga, di dalam juga sama kurang lebih. Itu tadi dari download surat dan semuanya, dan data staffnya. Oh ada satu lagi kelupaan di data staff, yaitu di menu utama data staff. Sini saya lupa. Data staff ini dia sebenarnya cukup dinamis juga. Ketika misalnya ini data saya edit, saya pakai yang foto ini saja semuanya. Di master link ini saya hapus saja, misalnya ini jam kerja saya hapus, Facebook saya hapus. Misalnya ini dia ada SIM PDDikti, kita kasihkan icon. Kita cari ikonnya dulu di backup, terus kampus public. Ini apa, SIM tapi PDDikti mana ini PDDikti. Kita save. Misalnya ini data dosen scholar, karena ikon-ikon ini nanti akan berpengaruh di data dosennya di depan, atau data ya misalnya anggaplah ini dosen Sinta misalnya. Setelah diatur link atau sosmednya, nah ini misalnya saya, ini data-data yang lain dihapus saja dulu. Nah di sini kalau kita edit, dia langsung menyesuaikan nih PDDikti Scholar Sinta. Misalnya kita kembali lagi, atau kita hapus yang PDDikti saja, nanti itu tinggal Scholar dan Sinta. Kalau kita edit juga tinggal Scholar dan Sinta. Jadi misalnya link Google Scholarnya ini, link Sintanya ini. Nah nanti di data staff ketika kita tampilkan di staff itu, nah dia muncul di itu Scholarnya, Sintanya. Begitu juga kalau misalnya kita ganti template-nya, kita pakai template 1, nah dia juga nanti muncul di bawahnya nih Scholarnya, Sintanya. Jadi fotonya ini Scholarnya, Sintanya, seperti itu. Jadi ini link ke Scholar, ini link ke Sinta, begitu maksudnya. Dan itu bisa diganti, tidak hanya semata-mata Scholar, Sinta, itu bisa nanti pakai Facebook, X,
dan lain sebagainya untuk menampilkan data staffnya. Dan selain itu data staff ini juga kita misalnya staff ini mau ada berkas-berkasnya untuk disimpan, kita masuk ke menu berkas. Nah, ini data berkas staff yang ini. Jadi pengarsipan berkas juga bisa di sini. Misalnya ijazah saya disimpan di sini. Karena kadang ada suatu kantor yang membutuhkan cepat data ijazahnya. Misalnya ini kita upload, nanti muncul dia berkasnya ijazah, tipenya PDF, tanggal upload, size-nya sekian. Jadi lebih memudahkan ketika dibutuhkan berkas-berkasnya, misalnya mau tender lah, atau kalau di kampus dibutuhkan sama pihak atasan, pihak fakultas atau pihak rektor, jadi lebih cepat diadakan atau diambil ketika dibutuhkan. Itu data staffnya, misalnya data dosennya atau data berkas-berkas sudah ada dan bisa di-download per orang. Ini kalau kita download semua berkas, jadi nanti ini ketika ada 2, kita coba upload lagi satu, misalnya transkrip. Kita coba tipe file yang lain, docs misalnya. Nah, di sini jadi docs, transkrip, jadi ini bisa kita download semua berkas. Nah, jadi dia ada masuk di menu sini. Nah, dia buat folder, dia ada 2, ini ijazahnya, ini transkripnya. Mungkin itu saja untuk video ini. Saya rasa semuanya sudah saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.